Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Para pemirsa Perti TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita tersentak dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh Bang Khairul Jasmi di Singgalang. Beliau menceritakan berbagai fenomena yang terjadi selama bulan suci Ramadan yang beliau ikuti beberapa hari belakangan. Di dalam hal itu ada pesan penting yang dia tulis. Pertama adalah berapa penting menunaikan suatu ibadah kepentingan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kepentingan manusia dengan manusia. Dalam tulisan itu sangat menarik bagi saya ketika membaca secara runut tulisannya Bang Khairul Jasmi. Dan tulisan itu sekaligus mengingatkan saya kepada sebuah tulisan dan kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dalam konteks itu, Imam Nawawi mengisahkan dan mengurai tentang hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Satu kali ada seorang wanita pelacur di kalangan Bani Israel. Ketika dia berada pada satu buah sumur yang di saat itu ada seekor anjing yang mengelilingi sumur itu. Lalu si perempuan heran, kenapa si anjing itu mengelilingi sumur begitu cepat dan sangat berharap dia bisa mengambil air dari sumur itu. Lantas melihat kejadian seekor anjing yang begitu mengharapkan memperoleh air, si perempuan membuka sendalnya, lalu memanfaatkan sendalnya itu untuk mengambil air, kemudian disuguhkan kepada seekor anjing. Maka dalam konteks yang seperti itu, dikisahkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa pelacur itu diampuni dosanya oleh Allah hanya lantaran memberikan minuman kepada anjing yang sedang haus itu. Maka paling tidak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu menjadi sebuah jawaban terhadap kegelisahannya Bang Khairul Jasmi melalui tulisannya di Singgalang. Apa yang ingin kita sampaikan? Apakah seseorang yang setiap waktu, setiap saat memiliki modal berupa biaya pergi umrah, apakah dia harus menunaikan umrah setiap saat? Atau apakah di saat seseorang memiliki biaya ongkos untuk haji yang dalam konteks istita'ah dia memenuhi syarat itu, wajibkah bagi dia haji setiap tahunnya? Maka dalam konteks yang seperti ini dijawab oleh baginda Rasulullah bahwa pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang istita'ah wajibnya hanya satu kali. Nah, lantas apa yang mesti mereka lakukan? Yang mesti mereka lakukan adalah bagaimana menyelamatkan tetangganya, bagaimana menyelamatkan jirannya, sehingga dalam konteks keimanannya itu bisa dipastikan dia beriman atau tidak. Maka dalam hal ini orang yang telah berkali-kali menunaikan ibadah umrah, orang yang telah berkali-kali menunaikan ibadah haji, dia mesti terlebih dahulu menyelesaikan persoalannya dengan tetangganya. Ada tetangganya yang membutuhkan uang atau biaya untuk melunasi hutangnya. Ada tetangganya yang membutuhkan uang untuk makan sehari-harinya. Ada tetangga yang membutuhkan uang untuk biaya pendidikannya. Maka dalam konteks yang seperti ini
dia harus menuntaskan dulu persoalan yang sedang dihadapi oleh tetangganya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa memberikan sesuatu yang dia cintai bagi saudaranya. Dalam arti, ketika seseorang mencintai bahwa dia itu berubudiyah kepada Allah, baik melalui ibadah umrah ataupun ibadah haji, bagaimana itu dia bisa berikan pula untuk tetangganya itu? Ketika dua hal ini telah bisa dia selesaikan, yang haknya yang dia cintai adalah berubudiyah kepada Allah, maka dia juga harus berikan hal yang sama kepada tetangganya. Sementara kalau kita lihat dalam kondisi yang real, dia sudah tunaikan ubudiyahnya kepada Allah dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah berkali-kali. Sementara tetangganya sendiri belum makan, jangankan untuk bisa naik haji, untuk umrah pun dia tidak bisa. Maka dalam konteks yang seperti ini, dia harus berikan makanan sehingga menguatkan saudaranya untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Maka inilah konteks yang sangat penting, betapa hak-hak kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada menunaikan ibadah ritual yang itu adalah hak antara hamba dengan Allah. Nah, begitu juga yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Persoalan hutang dengan manusia itu mesti dituntaskan terlebih dahulu. Baru Allah akan bisa terima urusan antara pribadi seseorang dengan Allah itu sendiri. Katakanlah ketika saya punya kesalahan kepada seseorang, maka saya harus memperoleh kata maaf dan dia memaafkan saya terlebih dahulu. Maka dalam konteks ini saya bisa diberi oleh Allah untuk ruang taubat. Nah, dalam pengertian yang singkat itu menggambarkan betapa hak kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada ibadah kita kepada Allah. Sehingga wajar ketika dalam konteks kaidah fikih dijelaskan, darul mafasid muqaddam anjal bil masalih. Menolak kefasidan lebih diutamakan daripada memperbuat sebuah kemaslahatan. Satu contoh, ketika saya sedang menunaikan ibadah salat di penghujung waktu, dan di saat saya melaksanakan ibadah salat, saya melihat ada seorang anak kecil yang sebentar lagi bisa saja dipatok oleh ular. Maka dalam konteks yang seperti itu, saya harus putuskan salat saya dan membantu anak kecil tadi agar dia terhindar dari cengkraman ular itu. Setelah saya menuntaskan kemaslahatan si anak kecil, baru saya kembali untuk bermunajat kepada Tuhan saya. Kesimpulannya, hak-hak kemanusiaan itu sangat utama dan menjadi pandangan bagi Allah terhadap kita terkait dengan kesempurnaan iman yang kita miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufik wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.